Hai adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah sekarang Bang Martin yang akan pimpin ibadah sekolah minggu adik-adik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat beberapa pujian. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya biar Bang Martin yang pimpin doa buat adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk kesekian kalinya untuk beribadah walaupun masih dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Bapa berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, dan juga Tuhan sebentar kami akan menaikkan beberapa pujian Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti semuanya pada sehat-sehat. Bang Martin harap sih begitu. Nah, jangan lupa juga adik-adik semuanya pada kalau misalnya keluar hati-hati ya. Pakai maskernya, jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Mari kita masuk ke dalam puji-pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita adik-adik. Mari kita sungguhkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik sikap lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi.
Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai puji-pujian kami Tuhan. Semoga kiranya beberapa pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan untuk mengawali firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Bapa terima kasih juga Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan dan tidak kurang suatu apapun. Kiranya kuasa iblis, kuasa setan, kiranya Engkau hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus yang halangi segala ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki ke dalam firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Engkau temani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sekarang kita udah masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi kita juga udah berdoa, kita udah mengangkat satu puji-pujian, beberapa puji-pujian. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Bang Martin ingetin adik-adik harus pada udah bawa Alkitabnya ya. Kita nanti bacanya bareng-bareng. Baca Alkitabnya bareng-bareng, baca firman Tuhannya bareng-bareng. Nah, firman Tuhan pada pagi siang hari ini akal Bang Martin bahas di Amsal 14 ayatnya yang ke berapa ini? Berapa ya? Ayatnya yang ke-17. Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Ini sedikit banget ayatnya. Sangat padat, singkat, padat namun jelas. Jadi adik-adik yang malas-malas baca firman Tuhan nih, lihat firman Tuhan aja masih ada yang sesingkat ini, masa adik-adik malas baca? Mari kita baca bareng-bareng ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sekali lagi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Yuk, sekali lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini Bang Martin kasih judul menahan amarah. Apa sih amarah itu? Amarah itu di sini apa sih? Amarah itu berasal dari kata marah. Marah-marah. Mungkin adik-adik di rumah sering ada yang marah-marah kalau misalnya mainannya dipinjam, atau kalau misalnya adik-adik lagi di sekolah, misalnya teman-teman gak ngebalikin pensilnya yang dipinjam, itu pasti marah-marah. Atau misalnya ada yang gak sesuai dengan kepengennya adik-adik, misalnya adik-adik semuanya pasti marah-marah. Termasuk juga papa mama juga sering marah di rumah kalau misalnya adik-adiknya gak bener kan. Guru-gurunya juga di sekolah pasti semuanya sering marah kalau misalnya adik-adik ngelakuin kesalahan. Ya ada beberapa yang gak marah, tapi Tuhan mengajarkan bahwa kita gak boleh marah-marah. Nah ayat ini itu Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh marah-marah. Kenapa gak boleh marah-marah? Karena marah-marah itu adalah tingkah laku orang bodoh. Jadi orang yang marah-marah itu tuh kayak gimana sih Bang? Marah-marah itu kayak misalnya di sekolah nih ya, Bang kasih contoh di sekolah. Adik-adik gak suka sama temen adik-adik karena
mungkin pensilnya nggak dibalikin ya. Terus adik-adik bilang, ya udah kamu nggak usah minjem pensil lagi, gini 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 gini. Nah, marah itu ada dua jenis, ada marah yang ngomong, ada marah yang diem tapi langsung berantem. Nah itu, jadi kemarahan itu bakal menyebabkan yang pertama, adik-adik banyak berbicara. Yang kedua, adik-adik diem, terus nanti akhirnya pasti berantem. Berantemnya tuh nanti sama temen, ada yang diem-dieman, nggak tegor-tegoran lagi, atau ada yang pukul-pukulan mungkin. Nah makanya akar dari marah-marah itu pasti ke berantem lah. Nanti berantem, adik-adik punya dosa lagi misalnya. Dari berantem itu nanti adik-adik pulang ke rumah terus berbohong sama orang tua, kamu kenapa babak belur, nggak kenapa-napa pak mah. Jadi akar masalahnya itu cuma dari marah-marah. Nah kenapa di sini dibilangnya, kenapa Tuhan Yesus bilang di sini naik darah, karena orang marah-marah identik sama naik darah. istilah istilah bahasa Indonesianya itu, istilah peribahasanya itu naik darah. Makanya Tuhan nulis di sini yang naik darah itu marah-marah. Misalnya ya sering malah dilakuin sama adik-adik ke orang tua ke adik-adik juga ya. Tapi Bang Martin juga sering ngelakuin ke teman-teman, ke orang tua mungkin. Bang Martin sering ngelakuin juga. Kalau misalnya tidak sesuai, tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Dan Bang Martin juga memperbaiki diri terus. Nah adik-adik juga gitu, yang sering marah-marah sama papa mamanya, sama teman-temannya. Nih Bang Martin aja segede gini, Bang Martin masih mencoba, masih terus belajar untuk tidak keluar emosi, tidak marah-marah. Itu tuh Bang Martin masih belajar. Nah adik-adik juga sejak dini harus belajar gimana caranya untuk menahan emosi supaya nggak marah-marah. Kenapa? Karena Tuhan jelaskan tadi di ayat ini bahwa marah-marah itu perilaku orang bodoh. Nah kalau udah misalnya marah-marah nih, kita pasti bakal ngelantur kemana-mana. Bisa ke berantem lah, bisa ngerusakin barang temen lah, atau bisa ngerusakin barang apapun yang ada di rumah adik-adik kalau misalnya nggak kekontrol. Nah kenapa, apa yang harus kita lakuin untuk nggak marah-marah? Nah, Tuhan selalu bilang harus ada penguasaan diri. Nah, gimana caranya kita harus nggak marah-marah? Kita harus ada penguasaan diri. Nah, nih Bang Martin nggak akan kasih tahu ayatnya, tapi adik-adik cari semuanya di rumah, baca satu ayat aja yang menyatakan bahwa penguasaan diri itu penting. Jadi nanti adik-adik cari di rumah apa ayatnya, terus kirim lagi ke grup nanti hari Kamis supaya bisa jadi absen buat adik-adik yang nanti butuh nilai untuk UAS atau UTS-nya ya. Nah, jadi tugasnya adik-adik harus cari ayat yang ada hubungannya sama penguasaan diri. Nah, nanti bisa dibantu sama papa mamanya. Atau nanti adik-adik bisa dibantu sama kakaknya supaya nanti ayatnya bisa ketemu. Nah, kenapa harus butuh penguasaan diri Bang? Karena penguasaan diri itu penting. Apalagi buat mengendalikan emosi. Kenapa? Kalau kita nih di sini, kalau kita bisa bersabar, berarti kita adalah orang yang bijak. Nah, untuk jadi bijak itu kita harus mempunyai hikmat. Hikmat itu datang dari mana? Dari Tuhan. Jadi gimana caranya untuk mendapat hikmat dari Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan. Nah, kalau kita udah baca firman Tuhan, kita tahu gimana caranya untuk kita berlaku seperti Tuhan. Tuhan aja sabar kok. Kita ngelakuin dosa setiap hari tanpa sadar, Tuhan selalu mengampuni. Nah, Tuhan selalu gak pernah marah tuh sama kita. Ya gak? Misalnya gitu. Siapa ya? Misalnya teman adik-adik misalnya ya. Atau adik-adik lagi ngebohong sama orang tua, nggak langsung datang petir kan dar gitu, nggak langsung adik-adik disambar petir atau kayak gimana, itu tandanya Tuhan mengampuni dosa adik-adik. Nah Tuhan aja bisa nggak marah-marah. Nah kalau Tuhan udah nggak marah-marah ke adik, Tuhannya baik, nah adik-adik harus berlaku baik.
Karena adik-adik ini adalah anak Tuhan Yesus, jadi kita harus meniru perilakunya Tuhan Yesus. Gimana sih perilakunya Tuhan Yesus, Bang? Harus bisa sabar. Nih, Tuhan Yesus anaknya ada banyak loh di seluruh dunia. Tapi anaknya bikin salah, Tuhan Yesus gak pernah marah. Nah, kalau misalnya adik-adik, misalnya teman atau orang tuanya salah atau temennya salah, adik-adik kalau bisa jangan marah-marah. Omongin secara baik, secara sabar, secara pelan-pelan. Ya. Nah, kalau misalnya diomongin nih, terus gak bener terus, gimana ya? Berdoa sama Tuhan, doain temennya supaya temennya diubahkan, misalnya supaya kakaknya, adik-adik diubahkan, atau supaya orang tuanya diubahkan sama Tuhan. Kalau misalnya ada yang salah dari semuanya, dari keluarga. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus selalu sabar. Nah, jadi inti firman Tuhan pada pagi siang hari ini, agar kita tidak naik darah atau tidak emosi, tidak melakukan hal-hal bodoh, kita harus menjadi orang yang bijaksana, harus menjadi orang yang bijak. Gimana caranya? Caranya itu sabar. Sabarnya caranya berbagai macam cara sabar itu bisa dipelajari di Alkitab. Jadi firman Tuhan ada di Alkitab semuanya untuk gimana caranya supaya kita jadi sabar. Itu ada. Nah, demikian firman Tuhan yang Abang bisa sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk ibadah walaupun masih dengan segala keterbatasan Tuhan. Bapa, ajar kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang tidak cepat naik darah Tuhan, tidak cepat emosi Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, biarkan firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dan juga kami bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi Tuhan, lebih bisa menjadi orang bijak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, kita harus sabar ya. Oke.